Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa kembali berjumpa di program Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Tentu pada hari ini saya seperti biasa tidak sendiri karena sudah hadir Ustadz kita Bapak Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ustadz puasanya? Alhamdulillah hari keempat nyaman, aman, terkendali. Nyaman, lebih terkendali ya Pak Amin, Ustadz. ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Soimin dan Soimat Sinpo TV dimanapun berada, untuk obrolan kita pada episode kali ini adalah terkait fase dan takdir manusia. Di mana sebenarnya takdir ini adalah salah satu rahasia Allah yang sudah tertulis ya Pak Ustadz. Dan bahkan kita sebagai umat manusia ini tidak bisa mengetahuinya baik dengan akal ataupun pengetahuannya seperti itu. Tapi apakah kemudian ada takdir yang bisa dirubah nggak sih Pak Ustadz? Silahkan nih Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Shaimin as-Shaimat dan Mbak Tiara, semoga kita semuanya selalu diberikan istiqomah menjalani ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Amin, ya rabbal alamin. Obrolan kita di hari yang keempat Ramadan tahun ini yaitu tentang fase dan takdir manusia. Bahwa kita sebagai umat manusia ini mengalami beberapa fase perjalanan panjang kehidupan kita. Pertama, kita ini berada di alam ruh. Ketika berada di alam ruh, ini semua manusia di seluruh muka bumi ini kumpul jadi satu. Kemudian setelah berada di alam ruh, kita pindah ke alam rahim. Di situ kita berproses, kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, bersumber dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa kita ini disatukan dari ayah kita, dari ibu kita dalam rahim 40 hari pertama masih berupa nutfah, sperma. Kemudian 40 hari kedua kita berupa alaqah. Alaqah itu darah yang mengental. Kemudian 40 hari ketiga mudghah. Mudghah itu daging. Nah, setelah 40 hari kali 3 berarti 120 hari atau 4 bulan, lah baru malaikat ini diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan ruh. Maka ketika dalam kandungan 4 bulan, konon, mungkin Mbak Tiara udah ngalami, baru terasa ada gerak-gerak dan lain-lain. Nah, karena memang ruhnya sudah ada. Nah, ketika ruh ini sudah ada, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mencatat takdir dari orang tersebut 4. Yaitu bikatbi, dengan memerintahkan bikatbi rizkihi, dicatat takdir tentang rizkinya. Kemudian wa ajalihi, kematiannya. Yang ketiga wa amalihi, perilakunya. Yang keempat syaqiyun au sa'idun, apakah dia nanti orang yang bahagia atau orang yang sengsara, atau dalam bahasa lain apakah nanti ke surga atau ke neraka. Kemudian takdir manusia juga dicatat dalam hadis yang ini, lanjutannya begini. Ada orang yang hari-harinya itu secara zahir yang dikerjakan amalan surga. Ya orang baik. Tetapi karena ditakdir oleh Allah, di penghujung hidupnya justru malah berbanding terbalik. Akhirnya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian di satu sisi ada orang yang sehariannya itu amalan-amalan neraka. Sehingga orang-orang menjas dia tuh kayaknya udah ahli neraka aja dah. Sholat enggak, mabuk iya, zakat enggak, nyolong iya, wis. Pokoknya secara zahir kayaknya ahli neraka. Tapi karena takdir Allah ini calon penghuni surga, di akhir hidupnya berbanding terbalik, justru dia malah yang alami husnul khotimah. Itulah yang disebut dengan takdir itu tadi. Nah, tadi Mbak Aya bertanya, kalau takdir udah dicatat di Lauhil Mahfuz, apa ada yang bisa dirubah? Yang gitu ya. Nah, kalau kita ngaji dalam bahasan ilmu tauhid, takdir itu ada dua. Ada yang namanya takdir mu'allaq.
ada yang kedua namanya mubrom. Mu'allaq itu takdir kita, tapi yang masih bisa dirubah, dipengaruhi oleh usaha kita. Umpama kayak orang berpendidikan. Ini kan orang ini kan di Allah memberikan kita kemampuan untuk berpikir, untuk belajar bagaimana cara menempuh pendidikan yang baik. Ini takdir, tapi takdir mu'allaq tadi loh. Mu'allaq itu yang bisa berubah, karir, kesehatan. Ini kan ada peran kita, ada usaha kita sebagai hamba Allah. Tapi yang kedua ada namanya takdir yang mubrom. Mubrom itu yang tidak bisa dirubah. Itu misalnya kayak kelahiran. Lahir laki-laki atau perempuan itu udah ditentukan oleh Allah. Walaupun ia berikhtiar kayak apa, kalau memang Allah menghendaki perempuan ya perempuan. Wong konon katanya di USG laki-laki, begitu lahir ternyata ya perempuan. Memang Allah ini namanya takdir mubrom. Mubrom itu yang tidak bisa dirubah. Kematian, orang mati di mana dengan cara apa, itu mubrom. Ada satu riwayat panjang. Nanti kalau waktunya agak cukup ya kita dibahas di segmen berikutnya. Di zaman Nabiullah Sulaiman itu, ini ada dalam kitab Majalisus Saniyah, di dalam kitab itu ada cerita bahwa ketika malaikat maut berkunjung kepada Nabiullah Sulaiman, itu malaikat maut melihat ke salah satu pejabat Nabi Sulaiman. Lah, karena dilihatin aja, akhirnya dia curiga. Begitu curiga, ya insya Allah disambung di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz Soimin dan Soimat Simpo TV dimanapun berada. Kita akan lanjut nanti usai jeda, tetap di Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda masih menyaksikan Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Nah Pak Ustadz tadi di segmen sebelumnya sempat terputus terkait dengan tadi cerita bagaimana takdir kematian itu Pak Ustadz. Nah ini silakan dilanjut Pak Ustadz. Pemirsa Sinfo TV, Soimin As-Soimat, Mbak Tiara. Dalam kitab Majalisus Saniyah itu ada riwayat. Nah, riwayat ini oleh para ulama namanya digolongkan Israiliyat. Israiliyat itu cerita tentang kaum sebelum Nabi Muhammad. Lah kita percaya ya boleh, enggak ya enggak apa-apa. Tapi kalau itu ada memang pelajaran yang bisa diambil, ya silahkan. Misalnya begini, bahwa di antara salah satu takdir kita ada namanya mubrom itu tadi, yang tidak bisa dirubah. Itu ada riwayat masa Nabiullah Sulaiman, ketika Nabiullah Sulaiman mengadakan, mungkin kalau sekarang ya sidang parlemen kali ya. Tiba-tiba ada tamu yang datang, tamu kehormatan, malaikat maut, Israel. Ketika datang ini malaikat Israel, melihat ada seseorang yang malaikat Israel bilang, loh ini orang ini takdir kematiannya, umpama kita di Indonesia, ini takdir kematiannya di Amerika, loh kok orang ini masih di sini? Nah, kemudian orang yang ditakdirkan mati jauh tadi ngomong ke Nabiullah Sulaiman, ya Nabiullah Sulaiman, itu tamunya siapa? Kok ngeliatin saya? Oh itu Israel. Waduh, kalau Israel datang apalagi kalau bukan kematian? Waduh, kalau gitu selamatkan saya Nabi Sulaiman, terbangkan saya ke negeri yang paling jauh. Akhirnya ya udah permintaannya dikabulkan oleh Nabiullah Sulaiman. Kalau Nabiullah Sulaiman salah satu mukjizatnya bisa komunikasi dengan angin. Akhirnya orang itu diterbangkan sampai ke negeri yang jauh. Begitu nyampe ke sana, Israel udah di situ. Memang kalau takdir Allah, takdirnya di sini, ya di sini. Lah ini namanya takdir mubrom. Takdir yang manusia tidak bisa melawannya. Nah, tapi kalau takdir yang mu'allaq itu kita masih diberi kemampuan untuk ikhtiar, untuk usaha itu tadi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinfo TV, As-Soimin As-Soimat yang berbahagia. Dalam hadis fase perjalanan panjang manusia ini tadi, bahwa mulai kita tadi setelah berada di rahim ibu, berproses setelah 4 bulan, kemudian di budaya kita ada istilah namanya 4 bulanan, itu budaya. Ya. Sekali lagi budaya. Karena orang yang seberang sana tidak setuju itu langsung turun vonis bid'ah. Ini budaya, bukan ajaran agama. Kalau ajaran agama ya perbanyak doa dan lain-lain. Tapi caranya doa gimana, teknisnya gimana, terserah. Karena
Ketika 4 bulan tadi ditiupkan ruh, kemudian dicatat 4 hal itu, pengennya kita, ya anak itu nanti rizkinya bagus, kemudian ajalnya sehat, panjang umur, kemudian amaliah perilakunya baik, termasuk calon ahli surga. Maka kita mohon pada Allah. Kalau itu anak kita, kalau kita dulu pengen orang tua kita ya begitu terus. Lah kemudian perjalanan hidup kita setelah itu terlahirlah kita saat ini di alam dunia ini. Berarti kita ini udah melewati berapa rest area nih. Yang pertama tadi di alam ruh. Kedua kemudian alam rahim. Ketiga. Lah sekarang ini kita berada di rest area ketiga ini. Ketiga di alam dunia. Berapa lama di sini? Ya terserah Allah. Kita nggak bakalan tahu kok. Kalau ngikuti Rasulullah 63. Ya. Ngikutin Rasulullah. Tapi kalau yang lain ya terserah Allah. Kalau Allah menghendak, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau Allah udah berkehendak ajalnya hari itu, saat itu, detik itu, ya detik itu. Lah ini yang termasuk tadi takdir mubrom itu tadi. Lah kemudian setelah ini kita akan berpindah lagi untuk pindah ke rest area berikutnya, alam kubur. Bukan kuburan ya? Alam kubur. Alam kubur. Karena berbeda antara alam kubur dan kuburan. Kalau kuburan belum tentu. Mungkin di media pernah kita lihat ada kecelakaan pesawat sehingga jatuh ke dasar laut. Apakah dia ke kuburan? Enggak. Tapi ke alam kubur? Pasti. Nah, maka ada satu makalah mengatakan kematian atau kekuburan itu ibarat sebuah pintu dan setiap orang pasti akan masuk ke sana. Berapa lama kita di sana? Nunggu sampai kiamat. Ya kalau hari ini dimakamkan langsung besok kiamat cuma sehari. Lah kalau hari ini dimakamkan 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun lagi kita di situ. Lah disitulah ada namanya nikmat kubur, ada siksa kubur. Dan ini perkara gaib yang kita hanya tidak bisa menganalisa, mempelajari dengan teknologi apapun nggak bisa. Karena ini termasuk alam gaib. Setelah berada di situ, kita akan dibangkitkan saat kiamat nanti, kita berada di alam barzah sambil menunggu masa persidangan. Berapa lama? Luar biasa, wong persidangan itu dari manusia pertama Nabi Adam sampai nanti ngantri atu dituru dipanggil Mbak Tiara baru ngadep. Ya kalau siksanya hisapnya bentar. Kalau hisapnya lama nungguin atu. Kemudian setelah itu baru turun vonis apakah ke surga atau ke neraka. Dan setelah itu perjalanan kita baru selesai. Kalau enggak, ya masih kita ini, apalagi kita sekarang berada di tengah-tengah kan, berada di alam dunia. Nah, ketika di alam dunia inilah kita bisa menentukan nasib kita di kehidupan yang kedua ini selanjutnya. Kalau memang di dunia ini kita baik, maka selanjutnya kenikmatan yang akan kita dapat. Tapi kalau ininya tidak baik, yasna'udzubillahi min dzalik. Insyaallah dilanjut di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya terkait fase dan takdir manusia. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Soimin, Soimat, Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Nah Pak Ustadz tadi di segmen sebelumnya sudah dijelaskan terkait 5 fase kehidupan manusia. Nah kalau misalnya yang berkembang saat ini adalah terkait dengan teori Darwin Pak Ustadz. Sebenarnya kalau dalam pandangan Islam, teori Darwin ini seperti apa sih Pak Ustadz? Silakan. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, Soimin as-Soimat, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Dulu zaman kita sekolah ya, masuk SMP ada pelajaran biologi, di situ dikenalkan dengan teori Darwin. Bahwa menurut teori tersebut manusia itu adalah evolusi dari kera. Lah kalau seandainya ditanya Mbak Tiara, dibilang keturunan kera, ikhlas nggak? Enggak sih. Lu nggak ikhlas lah ya. Masuk cakap-cakap begini dibilang keturunan kera. Kalau kita sebagai seorang Muslim atau kalau seorang Muslim tentu kan merujuk pada Quran, pada hadis. Ada dalam satu hadis itu begini, Ayuhan nas, ini salah satu khutbah Rasulullah ketika haji wada. Haji wada itu haji terakhir. Haji terakhir yang dilakukan Rasulullah sebelum Rasulullah wafat. Ketika dalam haji wada itu salah satu pidato Rasulullah atau khutbah Rasulullah itu begini, Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna rabbakum wahid, bahwa Tuhan kalian satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna aba'akum wahid,
bahwa sesungguhnya bapak kalian satu. Berarti asalnya kita satu. Yaitu Nabiullah Adam alaihi salam. Kalau dalam Islam manusia itu berasal awalnya ya dari Nabi Adam. Kalau teori Darwin manusia dari kera, yaitu terserah. Wong teori itu ya bisa dibantah kok ya. Cuman dia juga saya yakin udah mengadakan berbagai macam eksperimen untuk memunculkan teori tersebut. Lah kita sebagai seorang muslim ya kita hormati teorinya dia. Cuman kalau kita mau membantah ya kita harus dengan ilmiah juga, nggak bisa langsung memaki-maki dia, langsung nggak bisa. Itu bukan ajaran agama kita. Kalau dalam ajaran agama, inna aba'akum wahid, sesungguhnya bapak kalian atau leluhur kalian itu ya satu, ya Allah, Nabi Allah Adam alaihi salam. Kullukum li Adam, kalian semua itu berasal dari Nabi Allah Adam. Wa Adam min turab, dan Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Nah itu asal kita. Jadi ini untuk membantah teori Darwin itu tadi. Jadi ada sedikit perbedaan antara teori Darwin dan keyakinan kita dalam Islam bahwa kalau kita berasal dari Nabi Allah Adam dan Adam dari turab. Kemudian lanjut Rasulullah dalam pidato atau khutbah itu, inna akramakum indallahi atqakum, atau dalam redaksi lain itu la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada yang lebih mulia, wong kita sama-sama dari Nabi Allah Adam. Tidak ada yang lebih mulia dari keturunan bangsa mana, dari kita etnisnya apa, sukunya apa, nggak ada yang lebih mulia. Yang lebih mulia adalah, yang menentukan adalah ketakwaan kita. Walaupun ia keturunan dari orang-orang, kalau kita nyebutnya darah biru kali ya, ningrat, tapi kalau memang dia akhlaknya nggak baik, ya sudah. Kan'an udah tahu jelas-jelas anaknya Nabi, tapi karena akhlaknya nggak baik, minggir. Ada seorang bapaknya penentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jahal, punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah itu jadi tokoh muda yang luar biasa membela Rasulullah dan Islam. Walaupun bapaknya memusuhi Islam kayak gitu sampai diabadikan semua orang pahamlah Muslim siapa itu Abu Jahal, tapi punya anak namanya Ikrimah, prestasinya luar biasa. Jadi tidak ada yang lebih mulia, entah dari mana dia, sukunya mana, bangsanya apa, etnisnya apa, budaya enggak. Yang paling mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kalau dalam Islam meyakini bahwa manusia ini berasal dari Adam, dan Adam diciptakan dari tanah, dan tidak ada yang menentukan kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaannya. Kalau memang dalam teori Darwin menyatakan dari kera, yaitu hasilnya dia, observasinya dia, ya kita harus hormati, harus kita hargai. Orang berbeda dengan kita itu adalah kebiasaan dan fitrah manusia berbeda. Karena ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Berbeda-beda itu biasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga obrolan kita di episode kali ini bisa menambah ilmu yang bermanfaat bagi seluruh soimin soimat Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata, saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Simple TV, News, Sport, Entertainment.